perusahaan smelter besar, perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, saya Tina Alvara. Kami ucapkan selamat datang di podcast Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang mana pada kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas mengenai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kutai Kartanegara. Hadir tamu istimewa kita pada hari ini yaitu Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dari senyumnya ini semangat ya Pak. Ini kita tetap semangat. Harus semangat, betul. Ini kita mau membahas tentang berita yang lagi tren saat ini Pak. Pembahasan mengenai Koperasi Merah Putih. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Koperasi Merah Putih itu sebenarnya apa dan apa makna strategisnya bagi Kabupaten Kutai Kartanegara? Ya, terkait dengan kebijakan secara nasional, Pak Presiden Pak Prabowo Subianto terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan Koperasi Merah Putih khususnya di Kutai Kartanegara. Ini kebijakan yang sangat baik sekali terkait dengan pengelolaan dan penanganan ekonomi, khususnya ekonomi di tingkat desa kelurahan yang juga potensinya sangat besar di Kutai Kartanegara, sehingga melalui Koperasi Merah Putih ini nantinya bisa terkelola dan berjalan dengan baik. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak dengan koperasi yang sebelumnya, program sebelumnya mengenai koperasi atau Koperasi Merah Putih ini Pak? Ya sebetulnya Tina, kalau berbicara dari sisi badan usahanya, koperasi itu kan hampir tidak ada bedanya, sama aja. Cuman ini kan khusus karena masuk di dalam kebijakan secara nasional. Kalau saya memahaminya, pemerintah daerah, khususnya di Kutai Kartanegara, kami beserta jajaran juga harus mengawal ini dengan baik. Tapi untuk diketahui memang ini sedang berproses terus. Tadi hari pertama masuk kerja libur Idul Adha hari Selasa tanggal 10 bulan Juni 2025 di Dinas Koperasi UKM. Saya dan jajaran melakukan rapat koordinasi mengevaluasi. Jadi saya memang sudah membentuk Satgas untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini di Kutai Kartanegara. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi kepada Satgas yang juga ketua hariannya sekretaris daerah dan jajaran OPD terkait, para camat, para lurah, dan para kepala desa. Tadi dalam rapat evaluasi dilaporkan dan saya monitor langsung dari 193 desa, 44 kelurahan, itu secara kelembagaannya sudah terbentuk. Dan personil sumber daya manusia pengurusnya juga sudah ditetapkan. Sampai kepada hasil musyawarah luar biasa di tingkat desa, tingkat kelurahan, itu mereka sudah sampai kepada core bisnisnya. Jadi ini terus berproses Tina terkait dengan administrasinya, seperti akte notarisnya, ini sudah berproses terus. Terus setelah itu tahapan berikutnya pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi saya terima kasih, ini sudah berproses dan hampir selesai. Walaupun target secara nasional itu tanggal 28 Mei 2025 yang lalu waktu harus selesai, tapi memang dinamikanya cukup berkembang dan cukup
intent diskusinya gitu loh. Oke. Karena di Kutai Kartanegara itu kan ada badan usaha milik desa yang sudah berjalan dan eksistensi melaksanakan usaha-usaha. Tapi yang juga sudah kami sampaikan bahwa antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih ini agak beda. Tapi kalau BUMDes itu kan yang mudah dipahami badan usaha milik desa. Betul. Berarti ini miliknya pemerintah desa. Betul. Yang dilakukan untuk mengelola usaha yang nantinya dengan harapan ada hasilnya itu menjadi tambahan penghasilan pemerintahan desa. Iya. Kalau koperasi ini kan himpunan dari warga masyarakat yang beraktivitas di dalamnya dijadikan wadah satu sehingga melalui Koperasi Merah Putih ini nanti paling tidak misalkan di bidang pertanian dalam arti luas mungkin bagaimana langkah-langkah upaya meningkatkan produktivitasnya, terus bagaimana pasarnya antara produser dan pasarnya mungkin kalau selama ini ada pihak-pihak tertentu yang berjalan sendiri, nanti dengan ada Koperasi Merah Putih ini kan harus berkolaborasi. Artinya jaminan pasti diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terhimpun di dalam anggota koperasi itu. Oke. Kalau yang Bapak lihat bagaimana tantangan pengembangan koperasi di Kutai Kartanegara ini, Pak? Tantangannya yang pertama yang saya lihat adalah mindset, pola pikir kan gitu. Karena memang koperasi ini kan agak lama, ya mohon maaf kalau saya menggunakan istilah mati suri kan gitu. Iya betul. Ya, mati suri kan di tengah-tengah masyarakat, apalagi ada stigma yang dulu-dulu KUD itu kan gitu. Iya. Ketua untung duluan. Ya dia dong panjangan baru ya Pak. Nah itu stigma di beberapa gelintir orang lah. KUD kan ketua untung duluan. Nah, tapi saya pastikan kalau Koperasi Merah Putih tidak seperti itu. Karena ini memang salah satu kebijakan pemerintahan nasional yang harus dikawal dengan baik oleh jajaran pemerintah di tingkat daerah, khususnya kita di Kutai Kartanegara. Jadi memang tantangannya yang pertama terkait dengan pola pikir, budaya kerja, terus juga makanya tadi saya sampaikan setelah tadi sudah terbentuk lembaga administrasinya, SDM pengurusannya, langkah berikutnya jadi tadi saya sudah arahkan nanti akan ada proses pendidikan pelatihan para pengurus koperasinya. Nanti harus diberikan pendidikan pelatihan tapi melalui lembaga yang sertifikasi. Jadi mereka harus memiliki sertifikasi untuk memberikan pemahaman tentang manajemen koperasi gitu loh. Betul. Apa yang harus dilakukan kepengurusan koperasi itu dalam pengelolaannya. Siapa-siapa yang terlibat di situ. Nah, seperti itu yang tahap berikutnya. Tadi sudah saya arahkan karena ada program pemerintah Kabupaten Kukaridaman itu terkait dengan pendidikan pelatihan. Tinggal nanti kita bicara substansi materinya. Tadi sudah itu penting. Tadi setelah itu tahapannya tadi sudah dibagi peran satgas dinas tingkat kabupaten, ada peran camat, peran lurah, peran kepala desa. Kenapa kita bagi peran gini Tina? Jadi setelah ini kan keanggotaan. Nah mungkin kepengurusan koperasi itu hanya pengurusnya, anggotanya juga kan harus dipastikan. Misalkan tadi sudah saya arahkan bidang pertanian dalam arti luas. Itu kan para kelompok tani, kelompok nelayan. Kalau di bawah Dinas Koperasi UKM kan ada para pelaku usaha UMKM, komunitas-komunitas itu. Nah, jadi mereka ini nanti dipastikan untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Diberikan nanti kartu anggotanya. Nah, jadi di sanalah peran pemerintah nanti, khususnya kabupaten, dinas terkait, camat, kelurahan untuk mensosialisasikan ini dengan baik kepada warga masyarakat yang hari ini terhimpun, baik itu kelompok tani, kelompok nelayan, para pelaku usaha mikro gitu. Kalau di Kutai ini kan ada juga komunitas para janda kan gitu, Kopaja. Ya, itu betul. Bisa menjadi anggota koperasi. Ya, Pak? Pokoknya semua komunitas nantinya kelompok itu harus menjadi anggota koperasi. Wow, luar biasa nih. Tadi Bapak sampaikan ada Satgas Merah Putih. Nah itu dari elemen mana aja Pak? Dari unsur kalau itu Satgas
percepatan Satgas. pembentukan koperasi. Oke, Ketuanya saya sendiri, Baik. ketua bupati, pelaksana sekretaris daerah, sekretarisnya kepala dinas koperasi UMKM dan beberapa OPD terkait. Itu untuk percepatan Untuk pembentukan. percepatan pembentukan di seluruh Dan wilayah nanti terus kita. mengawal pendampingan. Tadi yang salah satu program pendidikan pelatihan ke pengurus koperasi, bagaimana memastikan keanggotaan koperasi. Kalau saya memahaminya tadi saya jelaskan bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah kebijakan pemerintah. Maka kami pemerintah kabupaten juga suatu keharusan untuk mengawal ini dengan baik melalui peran tadi baik Satgas maupun Dinas Koperasi UMKM. Jadi sampai kepada nanti memastikan anggota terus menginventarisir jenis usaha-usahanya sesuai dengan potensi-potensi yang ada di desa kelurahan seperti itu. Oke, baik Pak. Terus bagaimana Koperasi Merah Putih diintegrasikan dengan program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara? Ya, saya kira koperasi ini kan badan hukum, anggotanya masyarakat. Iya. Kalau program kami di pemerintah kabupaten seperti program ketahanan pangan itu kan ada optimalisasi lahan-lahan pertanian, misalkan bantuan kami kepada para petani, bantuan kepada para nelayan, peternak, bantuan kepada kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, menengah, Pokdarwis, itu semua ada kan gitu. Dan nantinya penerima bantuan ini kan jadi anggota Koperasi Merah Putih. Oke, Nah, jadi selain nanti peran usaha yang sudah dijalankan oleh mereka sendiri, ada penguatan kami pemerintah kabupaten melalui program itu. Nah, nanti mungkin keterlibatan koperasi ini yang paling utama bagaimana mungkin kalau selama ini rantai pasarnya misalkan. Kan kita di Kukar ini kan kesulitan terkait dengan pemasarannya. Nah, disinilah peran juga salah satunya nanti Koperasi Merah Putih itu kepengurusannya juga harus punya wawasan yang luas. Bagaimana peluang-peluang pasar itu di luar lokal Kutai Kartanegara, di luar provinsi Kaltim, dan harus bisa juga keluar ke daerah-daerah lain gitu loh untuk mencari peluang pasarnya. Itu salah satunya seperti itu. Kalau dari sisi kebijakan dan tata kelola, Pak, seperti apa dukungan yang disiapkan oleh Pemkab Kukar untuk memastikan koperasi ini berjalan secara efektif dan bisa berkelanjutan? Kalau dari sisi pembentukan kelembagaan kan dukungan kami nanti pembiayaan pembentukannya seperti biaya notaris. Itu kita tanggung nanti melalui APBD kan, perubahan kita anggarkan. Tapi mulai hari ini ditalangi dulu kan oleh. Berarti yang penting ini komitmennya ya Pak ya? Iya, kalau komitmen kami ada seperti pendidikan pelatihan kepengurusan koperasinya. Iya. Kan program kami kan ada pelatihan kewirausahaan, Betul. pendidikan pelatihan di Indonesia. Kan nanti kan tinggal dimasukkan saja teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih melalui program ini dia ikut diklat masalah manajemen koperasi seperti itu. Jadi dukungan seperti itu karena kalau tidak diambil alih dalam posisi percepatan ini, koperasi ini akan baik dari sisi kelembagaannya mungkin tidak bisa terbentuk dengan baik. Tapi ini komitmen kami pemerintah kabupaten karena saya memahami ini adalah kebijakan secara nasional dan komitmen kami ini harus berjalan terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Oke, baik Pak. Keterkaitannya dengan peran antar OPD yang ada di Kutai Kartanegara untuk Koperasi Merah Putih ini sendiri seperti apa pembinaannya atau sumbangsihnya terhadap Koperasi Merah Putih? Jadi gini, Satgas kami bentuk itu kan membantu saja. Tapi yang lebih utama itu adalah peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena leading sektornya di Dinas Koperasi UMKM ini kan gitu. Betul. Kalau Dinas OPD terkait kan hanya membantu tadi. Misalkan sudah saya arahkan tadi keanggotaannya. Karena kalau berbicara kelompok tani itu Dinas Pertanian itu punya data kelompok tani. Kami juga ada di KTNA. Nah, maksud saya nanti itu di breakdown lagi per kecamatan per desa. Jadi itulah keterlibatan dari Dinas Pertanian nanti di sana bantunya. Tapi tetap leading sektornya adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, baik Pak.
Selanjutnya Pak, peran dan harapan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap perkembangan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat. Harapan saya pertama komitmen dan konsistensi. Jadi saya sudah bentuk Satgas, komitmen Satgas konsisten, dan OPD terkait seperti Dinas Koperasi UKM, para camat, para lurah, para kepala desa, dan juga pengurus koperasi. Jadi yang diperlukan itu adalah komitmen dan konsistensi. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan koordinasi komunikasi ini di internal pemerintah kabupaten, kepengurusan koperasi, dan melalui desa dan kelurahan itu juga harus. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan, saya berkeinginan bahwa 2026 sudah melaksanakan usaha ini gitu. Core bisnis itu sudah terlaksana. Jadi walaupun tadi secara nasional sudah ada timeline-nya dibuat sampai kepada 2000, kalau saya tidak salah sampai 2029. Tapi kan saya tadi sudah lihat bahwa 2025 ini kita sudah hampir selesai. Jadi tinggal 2025 udah kita berbicara pengembangan sumber daya manusia, keanggotaannya, sosialisasi, dan sudah mulai jalan usahanya. Gitu. Harapan saya seperti itu, lebih cepat nantinya. Oke, baik Bapak. Sebagai closing statement pada hari ini Pak, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada pemangku kepentingan untuk pelaksanaan atau implementasi dari Koperasi Merah Putih ini Pak? Ya, atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya mohon dukungan seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, para stakeholder yang ada di Kutai Kartanegara, terutama para perusahaan, para pelaku usaha. Kami mohon dukungan bekerja bersama untuk menjalankan untuk keberhasilan Koperasi Merah Putih di Kutai Kartanegara. Karena program ini sangat baik. Kalau ini dijalankan dengan pola kerja bersama, dengan semangat bersama, nanti manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi jangan lupa Tina, semua yang kita lakukan ini ujungnya adalah kemanfaatannya untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Luar biasa semangat beliau ya. Ini salah satu yang sangat saya kagumi dari beliau, semangat beliau untuk memajukan Kutai Kartanegara yang apa yang kita buat selalu bisa bermanfaat seperti itu ya Pak ya. Dan semangat beliau untuk terus membuat masyarakat Kutai Kartanegara lebih sejahtera. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Dan viewers, demikian tadi obrolan kita bersama Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat menjadi manfaat dan nilai lebih buat kita semua. Saya Tina Alfara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.